Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga santri-santri semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan teman-teman kalian yang tidak bisa mengikuti proses pembelajaran daring secara prime time, baru sakit atau kurang enak badan, kita doakan segera cepat sembuh. Bagi teman-teman kalian yang mengalami kendala jaringan atau sistem, bisa mengakses pada lain waktu. Sebelum kita mulai proses pembelajaran daring, kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita yaitu pengaruh sistem sewa tanah, kelas 2 semester 2. Tujuan pembelajarannya adalah harapannya santri dapat mendeskripsikan pengaruh sistem sewa tanah. Baik, kita bahas bersama-sama. Santri-santri bisa melihat pada slide. Situ ada alur cerita. Jadi dimulai dengan Belanda menyerah, kemudian menyerahkan wilayah jajahannya kepada Inggris. Kemudian Inggris menguasai Indonesia. Kemudian Raffles menerapkan sistem sewa tanah. Kemudian sistem sewa tanah diberlakukan di daerah-daerah di Pulau Jawa kecuali pada Batavia, Jakarta, dan Parahyangan. Baik, kita bahas satu persatu. Jadi ceritanya adalah saat meletus perang Eropa, jadi antara Perancis dan Belanda, Willem V dari negara Belanda ini lolos dari serangan Perancis dan dia lari ke Inggris. Nah, Willem V ini kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda itu untuk menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Nah, maklumat ini tuh agar supaya jajahan Belanda itu tidak jatuh ke tangan Perancis, gitu, karena Belanda kalah sama Perancis. Nah, kemudian diserahkan tuh jajahan kepada Inggris. Kemudian Inggris menguasai Indonesia. Nah, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi tuh daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gabernamen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Nah, Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan itu seluruhnya wilayah tersebut tuh kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Jadi penguasaan kemudian kepada Stamford Raffles. Nah, salah satu kebijakan yang terkenal pada masa Raffles itu adalah adanya sistem sewa tanah atau land rent system, atau dalam bahasa Belanda Landelijkstelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan. Nah, ketentuannya itu ini, satu, petani harus menyewa tanah walaupun dia pemilik tanah tersebut. Nah, kemudian harga sewa tergantung pada kondisi tanah, baik subur, kesuburannya. Nah, itu. Kemudian pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Nah, bagi yang tidak memiliki tanah ya kena pajak kepala, pajak dirinya sendiri, kena pajak itu. Gitu. Nah, ada kegagalannya. Pelaksanaan sistem sewa tanah itu memiliki banyak kelemahan yang diterapkan di Indonesia sehingga banyak mengalami kegagalan. Nah, kegagalannya adalah sulit tuh menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Jadi belum ada konversi luas, kemudian dikonversi berapa yang harus dibayarkan. Nah, itu. Kemudian sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Nah,
karena saat itu ya belum ada alat pengukur penentuan kesuburan tanahnya, karena kesuburan tanah itu nanti berpengaruh pada produksinya, jadi itu sulit ditentukan. Kemudian keterbatasan jumlah pegawainya. Nah, jumlah pegawai orang Inggris yang ada di Indonesia terbatas, dan juga jika saat itu menggunakan tenaga-tenaga lokal, orang-orang Indonesia masih belum banyak yang memiliki tingkat pengetahuan pendidikan yang berkaitan dengan pajak. Ini belum begitu baik. Kemudian yang jelas ini masyarakat desa belum mengenal sistem uang, karena ketentuannya adalah pembayaran sewa tanah ini dilakukan dengan uang tunai. Jadi sistem uangnya belum begitu paham untuk masyarakat desa. Nah, kemudian ada teori domain. Nah, sebagai penutup teori domain itu tadi yang berkaitan dengan ketentuan tadi, bahwa dalam melaksanakan sistem sewa tanah itu Raffles itu memakai teori domain. Nah, pendapatnya adalah bahwa tanah yang dimiliki petani pada dasarnya adalah tanahnya raja. Karena kekuasaan para raja telah berpindah dari pemerintah Inggris, maka akibatnya hukum-hukum hak-hak pemilikan tanah tersebut dengan sendirinya beralih kepada Raja Inggris. Nah, oleh karena itu tanah-tanah yang dikuasai dan digunakan oleh rakyat itu bukan miliknya, tapi milik Raja Inggris, sehingga wajib memberi sesuatu kepada Raja Inggris sebagaimana sebelumnya yang diberikan kepada raja-raja mereka sendiri. Nah, teori yang dipakai itu teori domain. Begitu kira-kira santri-santri semua, penjelasan yang sangat singkat, semoga bermanfaat. Santri-santri semua bisa melihat secara detail dengan membaca buku paket, membaca materi yang saya share, yang sudah saya upload, atau membaca dari literatur lain yang ada di internet, banyak. Begitu. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, kemudian menjaga jarak, dan menghindari aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu penting. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.